there's not much to do when all I Sepatu cantik kulit rusa, beli sepasang untuk tetangga. Kalau berjuang jangan putus asa, kalau jatuh bangkit sekuat tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih para tetangga onlineku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Dan ini aku tuh mau masak-masak ya teman-teman. Dan di sini tuh aku lagi belah-belahin si terong. Ini tuh pisau dari Meko yang aku pakai tuh bener-bener deh teman-teman, ini tuh tajem banget ya. Bener-bener ini tuh bagus banget. Bahkan semenjak aku punya pisau ini teman-teman, aku tuh belum ada gitu ya buat mengasah pisau ini teman-teman. Jadi pisaunya itu kayak masih dari pertama kali datang ya sampai sekarang tuh belum pernah aku gosok, dan itu aku gosok maksudnya aku asah gitu ya, dan itu masih tajam banget ya. Apapun yang dipotong itu tuh enak banget dipakainya teman-teman. Cuman walaupun aku udah punya pisau baru, pisau legend aku yang tangkainya itu masih pakai tangkai kayu, itu masih suka aku pakai ya teman-teman, karena jangan sampai kita punya barang baru, barang lama dilupain. Nah, di video kali ini tuh aku mau langsung aja nih teman-teman masak-masak. Jadi kayak udah kangen gitu loh teman-teman sama yang bersantan-santan ya. Jadinya aku mau masak gulai dulu untuk hari ini. Jadi hari ini tuh mau bikin lauk yang dicampur-campurin aja gitu ya, karena aku tuh ada terong itu sisanya entah 5 biji apa 6 biji gitu ya tadi. Terus juga aku mau campurin juga kacang panjang. Walaupun ini dicampur-campur teman-teman, tapi rasanya itu tetap endul ya. Dan untuk untuk yang utamanya nanti aku mau tambahin telur, tapi telurnya itu nggak aku rebus ya teman-teman. Jadi setelah bumbu-bumbunya ini ditumis, terus nanti dikasih air, karena kan aku pakai santan instan. Nah, kalau pakai santan instan itu tuh pakainya nanti ya teman-teman kalau aku ya. Jadi setelah bumbunya ditumis, masukin aromatik gitu ya. Nah, ntar dikasih air, udah airnya mendidih gitu ya, langsung dimasukin telur teman-teman. Jadi dipecahin telurnya langsung, tapi jangan diaduk biar telurnya nggak pecah gitu ya, nggak hancur. Nanti setelah telurnya itu mateng gitu kan, udah nggak keras gitu ya, maksudnya dia tuh udah nggak lembek gitu ya, nggak mudah hancur, baru udah dimasukin para sayur-sayurannya gitu teman-teman. Aku tuh sebenarnya nggak jago masak ya teman-teman, makanya kadang tuh sebenarnya mau share-share resep itu kayak kayak takut nanti nggak enak gitu ya, nggak sesuai sama selera kalian, karena jujur aku tuh nggak pinter masak gitu ya. Aku tuh juga bisa masak itu karena keadaan aja teman-teman, karena ya udah merit gitu kan. Kalau dulu-dulu tuh mah enggak ya teman-teman, aku tuh nggak jago masak, nggak bisa masak malahan juga, karena kalau pas masa-masa kerja dulu gitu ya, keseringannya ya beli atau bawa dari tempat kerja gitu. Dulu tuh ya teman-teman, sedikit cerita ya daripada ngejelasin isi video. Jadi sedikit cerita dulu, apalagi pas aku kerja di warung ayam geprek gitu teman-teman. Nah, itu kadang kalau misalnya pulang suka bawa nasi dari situ gitu. Jadi aku tuh masuknya si pagi, pulangnya sore gitu kan. Nah, nanti aku bungkus nasi dari situ. Terkadang juga gitu ya bos kami tuh nyuruh masak lauk biasa teman-teman. Misalnya sambal tahu, tempe atau apalah gitu ya, terus ntar tuh kami makan sama-sama gitu. Nah, kalau misalnya lauknya tuh masih ada sisa, kalau pas pulang kerja ya aku bawa nasi sekalian sama lauknya dari tempat kerja, jadi kan nggak beli lagi, lumayan gitu ya, hemat. Karena dulu tuh aku ngekos teman-teman, semuanya harus dibayar gitu ya, harus bayar kosan, terus juga makan gitu kan. Bahkan demi menghemat untuk perjalanan kerja, kadang aku tuh nggak naik ojek tapi jalan kaki teman-teman. Pagi-pagi aku tuh udah berangkat dari kosan gitu ya, karena emang kosanku itu dari tempat kerja tuh agak sedikit jauh gitu ya, tapi aku tuh udah nyaman banget di kosan itu gitu, makanya aku nggak pindah kosan gitu ya. Jadi dulu tuh demi menghemat gitu teman-teman ya, biar kadang itu bisa sesekali beli makan ya, aku nggak naik ojek perginya. Dan kadang pulang kerja gitu ya suka
suka naik ojek gitu ya kalau pulang, karena kan pulangnya kadang sore, kadang ngambil lemburan, kadang juga udah malam. Nah, baru naik ojek. Kalau misalnya pas mau pergi karena pagi-pagi aku nggak naik ojek gitu. Dan terkadang juga aku tuh kan kadang itu seminggu bisa 3 kali 4 kali diapelin gitu ya sama ayahnya Twin pas masa-masa pacaran. Nah, terkadang aku dijemputnya langsung ke tempat kerja kayak gitu, jadi lumayan lah ya. Jadi teman-teman, karena hal itu gitu ya, aku tuh nggak ada yang namanya itu belajar-belajar masak gitu ya, apalagi pas tinggal sama orang tua nggak ada tuh belajar-belajar masak. Jadi kayak masakin itu aku bisanya tuh ya udah semenjak merit aja gitu ya, dan itu kayak cuman ya ngeliat-ngeliat orang aja lah gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Oke deh, udah selesai ceritanya, nggak usah kebanyakan cerita, takutnya nanti ada salah ngomong dan salah cerita gitu ya. Di sini aku lanjutin aja teman-teman, kalian bisa lihat sendirilah ya tadi kalau untuk masakan aku mah biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Tapi di sini tuh masakan aku memang nggak istimewa teman-teman, tapi aku selalu berusaha untuk masak ya. Jadi buat kalian nih yang keseringan mager masak, ayo teman-teman semangat masaknya ya. Kalau misalnya udah benar-benar lelah nggak apa-apa beli gitu ya. Tapi selagi di kulkas itu masih ada bahan-bahan masakan, sebaiknya dimasak daripada mubazir terbuang. Oke deh, di sini aku tuh lanjut buat ngelap-ngelap ya teman-teman sambil nungguin si gulainya mateng. Kalau misalnya aku tuh bilangnya gulai ya teman-teman. Kalau misalnya kayak gini mungkin di tempat kalian tuh beda nama penyebutannya. Aku juga nggak tahu. Nah, di sini jangan lupa dicicip teman-teman untuk garamnya gitu ya, penyedapnya gitu. Sebenarnya ya teman-teman, kalau gulai-gulai kayak gini tuh sebenarnya di rumah tuh nggak terlalu laku gitu ya. Apalagi pak suami teman-teman dia tuh lebih minat yang disambel-sambel. Tapi ya kadang itu kan suka bosen juga gitu ya disambel-sambel terus gitu. Kalau misalnya aku udah bikin lauk kayak gini teman-teman, itu misalnya besok pagi gitu ya Pak Sam itu mau pergi kerja gitu. Nah itu kadang aku suka bikinin telur dadar lagi, walaupun di sini udah ada telurnya gitu. Karena Pak Sam itu nggak terlalu suka yang namanya berkuah bersantan kayak gini ya. Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman, telurnya itu nggak pecah, jadi dia itu tetap utuh kayak gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah ini tuh menunya udah jadi aja nih teman-teman. Wah bener-bener ini tuh dimakan pakai nasi anget enak ya, ditambah lalapan kerupuk, wah udah sedep banget. Oke deh, masakannya udah selesai, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Mohon maaf ya teman-teman, agak ngos-ngosan ya ini akunya, karena ini tuh sebenarnya udah lumayan malam teman-teman. Anak-anak tuh baru aja gitu ya tidur, makanya aku rasanya ngap-ngapan banget karena tadi tuh lumayan berdrama si Twin itu tidur. Dan sekarang setelah mereka tidur aku tuh gercep buat voice over, dikarenakan memang memorinya udah enggak muat gitu ya. Kalau misalnya aku mau bikin konten besok, video ini harus aku voice over, harus aku edit dan harus aku upload. Setelah itu aku hapus baru bisa bikin video lagi besok, karena memang stok videoku itu ada beberapa yang belum aku edit teman-teman, alhasil ya numpuk gitu ya. Pokoknya aku minta doanya dari kalian semua teman-teman, biar aku tuh bisa beli handphone satu lagi yang lebih memadai, karena memang aku punya handphone itu bukan buat gaya-gayaan ya, tapi untuk meningkatkan produktivitas. Dan menurut aku kalau misalnya kita tuh ingin punya 2 handphone itu bukan buat gaya-gayaan teman-teman, tapi kan kalau memang itu untuk meningkatkan produktivitas tuh nggak masalah gitu ya buat aku sendiri gitu ya. Makanya kayak sekarang aku tuh pengen banget gitu ya teman-teman nabung sedikit-sedikit gitu ya dari hasil aku ngonten gitu, buat aku tuh beli handphone gitu. Tapi tetap ya untuk yang sekarang ini tuh yang paling utama itu bayar hutang. Nanti kalau udah hutangnya udah lunas baru lebih leluasa. Jadi sebelum hutangnya lunas gitu harus ditabungnya tuh sedikit-sedikit dulu gitu ya teman-teman. Karena memang handphone itu tuh memang belum jadi prioritas, tapi aku ingin mengutamakannya nanti kalau misalnya udah lunas gitu ya hutang aku. Karena jujur aku butuh handphone yang memorinya itu jauh lebih lega, dan rencananya aku pengen beli handphone Vivo lagi teman-teman. Kemarin itu aku ada sih lihat-lihat gitu ya handphone Vivo yang keluaran terbaru gitu teman-teman. Aduh aku lupa sih itu tipe berapa gitu ya. Tapi dia itu memorinya itu 256 GB gitu teman-teman. Wah itu besar banget kan. Waduh kayaknya cocok banget sih buat aku yang sering banget nyetok video gitu ya. Dan itu tuh harganya ya Allah 4 juta teman-teman. Sekitar lebih kurang 4 juta lah gitu ya. Dan nabungnya itu kalau duit segitu mah banyak ya teman-teman. Jadi harus benar-benar ekstra nabung. Tapi nggak ada yang nggak mungkin teman-teman ya. Kita selawatin aja terus sambil berusaha, amin. Oke deh teman-teman, di sini kita lanjut. Di sini aku tuh bukan kita sih tapi aku ya. Di sini aku lanjut buat bersih-bersihin si wastafelnya. Aku lap-lap ya teman-teman. Oke deh lanjut ya. Di sini aku tuh juga mau bersih-bersih selemari ini.
lemari ini sebelumnya itu kan ada di ini ya teman-teman, di kamar gitu ya, tapi karena aku udah geser-geser video yang sebelumnya, buat kalian yang belum nonton ditonton dulu, geser-geser di kamar gitu ya. Dan juga anak-anak itu udah punya lemari sendiri gitu yang baru. Nah, lemari ini kan nggak kepake teman-teman. Jadinya lemari ini tuh aku mau pindahin ke sini buat tempat-tempat stok belanjaan gitu ya, misalnya stok sabun, stok minyak, gula, segala macem lah gitu ya, biar biar lebih tertutup dianya dan juga nggak diganggu sama anak-anak gitu. Makanya aku pindahin ke bagian sini aja ya teman-teman, ya lumayan lah buat nyimpen-nyimpen. Di bagian-bagian bawahnya juga bisa nyimpen-nyimpen kayak kain elap gitu ya, atau apalah gitu kan. Nah, ini tuh bener-bener berdebu parah banget teman-teman. Pokoknya dari semenjak aku tuh pindahin dari kamar ke sini tuh belum ada aku bersihin, dan ini baru perdana aku mau bersihin. Dan itu tuh debunya Masya Allah parah banget ya debunya ini gitu ya. Dan kalau misalnya baju anak-anak itu di dalam sini terlalu lama, aduh kayaknya baju anak-anak itu pasti bakalan penuh debu deh teman-teman. Dan barokallah memang alhamdulillah kemarin anak-anak udah punya lemari baru. Jadinya lemari ini tuh nanti aku fungsikan untuk tempat-tempat nyimpen-nyimpen bahan-bahan stok-stok gitu. Oh iya teman-teman, sedikit mau cerita juga. Kemarin itu juga ada yang nanya sih, sering banget sih dapat pertanyaan kayak gitu. Aku tuh nge-recordnya itu pakai handphone apa. Jadi teman-teman, dari awal aku ngonten handphone yang aku pakai itu Vivo gitu ya. Cuman dulu awal-awal aku ngonten itu aku pakai Vivo Y17 ya. Y15 maksudnya. Y15. Setelah itu teman-teman, aku tuh gajian YouTube pertama kali, dan itu tuh udah jalan ada endorsement juga. Aku kumpul-kumpulin uangnya, dan alhamdulillah pas aku nerima gaji YouTube gitu ya sama uang endorse terkumpul, itu aku beliin handphone Vivo Y33T yang waktu itu harganya itu 3.400.000 teman-teman, dan itu tuh memorinya 128 GB. Tapi ternyata untuk aku yang sering nyetok video itu memorinya nggak cukup teman-teman, karena terkadang video yang udah aku upload ke YouTube itu belum aku hapus di galeri. Karena kenapa? Karena aku kadang juga upload videonya itu di Facebook sama di Fanspack ya teman-teman, di Facebook profesional sama Fanspack gitu ya. Ya namanya pengen nyoba-nyoba gitu loh teman-teman, siapa tahu ada rezekinya di situ, walaupun sebenarnya belum aku seriusin. Sebenarnya di Facebook teman-teman atau di Facebook profesional ya sama di Fanspack itu kalau diseriusin itu sebenarnya ada duitnya juga gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak yang difokusin, takutnya nanti malah konsentrasinya buyar ya teman-teman, dan ujung-ujungnya terlalu capek mengejar segalanya tapi hasilnya nggak ada gitu ya. Makanya kayak di Fanspack sama di Facebook profesional itu aku baru nyoba-nyoba aja, dan masih fokus gitu di YouTube gitu. Makanya memoriku itu aku ngerasa nggak cukup teman-teman. Bahkan kadang tuh buat bikin reel Instagram kadang tuh nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya punya 2 handphone kan enak gitu ya, sambil sambil ngonten YouTube, setel 2 HP langsung, satu buat reel, satu buat YouTube gitu. Oke teman-teman, itu lemarinya udah bersih, dan ini setelah aku mandi teman-teman, aku tuh ngangkat jemuran pakaian karena aku tuh mau keluar sama Pak suami jalan-jalan sore cari angin ya. Oke deh teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau ada kritik dan saran boleh disampaikan di kolom komentar. Untuk yang belum subscribe boleh di subscribe, dan boleh juga ya kalian bantu share video-video aku ke sosial media yang kalian punya, ke Facebook, ke WA ya teman-teman, agar jangkauan dari video aku tuh semakin luas. Terima kasih pokoknya buat kalian semua yang udah selalu support dan udah selalu dukung, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.